Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. We meet again here to continue to study English. In this occasion, we will study about obligation. Okay. I think you have known what is obligation ya. Jadi ibu pikir kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan obligation. Oke, jadi obligation adalah keharusan. Jadi today we will study the expression to express obligation. Jadi ekspresi atau ungkapan tentang keharusan ya. When it is necessary or obligatory to do something, you express obligation. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang diharuskan, kalian mengungkapkan keharusan itu dengan 3 cara ya. Jadi there are 3 kinds to express obligation. Okay. The first is using must. Jadi pertama menggunakan must ya. Must di sini harus 100% wajib dan akan buruk untuk dirinya sendiri jika tidak dilakukan. Ya, jadi di sini maksudnya 100% karena akan berakibat buruk bagi diri si subjek itu ya. Contohnya, as a Muslim, sebagai seorang Muslim, we must pray five times a day. Jadi sebagai seorang Muslim kita harus sholat 5 kali dalam sehari ya. Oke. Kalau tidak sholat if we don't pray, jadi kita akibatnya ya kalau tidak sholat 5 kali dalam sehari as Muslim, for example he or she will get a big sin ya, dia akan punya dosa besar ya, karena itu keharusan wajib hukumnya ya. Kemudian yang kedua menggunakan have to atau has to. Okay, there are 2 kinds here because depend on the subject. Jadi tergantung pada subjeknya. Jadi kalau subjeknya I, saya, you, kamu, we, kita, dan they, mereka, berarti harus pakai have to ya. Kemudian kalau has to itu digunakan untuk he, dia laki-laki seorang, she, dia perempuan seorang, it, yaitu benda tunggal ya. Nah di sini juga keharusan ini yaitu 100%, jadi 100% wajib karena ada perintah atau berhubungan dengan orang lain. Contohnya here for example, every student has to wear uniform at school. Jadi setiap siswa has to wear, harus memakai seragam ketika berada di sekolah. Nah ini perintah dari siapa, hubungannya dengan siapa, yaitu perintah from the headmaster or from the government ya. Jadi pemerintah atau dari kepala sekolah, yaitu the rule of student if they are in the school. Okay, the third, yang ketiga, here using should, harus 50% berupa nasihat ya. Di sini 50% karena tidak semua orang melakukan apa yang dinasihatkan oleh orang lain, misalnya baik oleh orang tua, oleh guru, ataupun misalnya oleh saudara ya, juga oleh teman misalnya ya. Karena kalau nasihat kadang orang itu ada yang accept, ada yang menerima, atau ada juga yang menolak ya, tidak melakukannya. Okay, for example, contoh ya, you should go to doctor if you are sick. Kamu harus pergi ke dokter jika kamu sedang sakit. Nah di sini kadang orang itu kalau dikasih saran seperti ini, nasihat seperti ini, kadang langsung pergi ke dokter. Misalnya because they are serious sick, karena mereka misalnya sakitnya parah, atau kadang mereka they think they have, for example, money to pay for what is it, hospital is it, or for to pay to the doctor to buy medicine misalnya, untuk bayar dokter atau untuk beli obat. Atau kadang orang ada yang tidak pergi juga because misalnya they don't have money ya. Okay, like this. Okay, there are 3 kinds yes to express of obligation. Next, obligation in the present. Jadi keharusan di waktu sekarang yaitu menggunakan I have to ya. I have to finish my work before this evening. Saya harus menyelesaikan pekerjaan saya sebelum malam ini.
And then I must, nah di sini maaf tidak pakai si, seharusnya I must stop smoking. Saya harus berhenti merokok, gitu ya. And then I think you should do your homework first before going out with your friends. Saya pikir kamu harus, nah di sini setelah should itu ya verb 1 ya, do di sini tidak boleh did atau done. Saya pikir kamu harus melakukan semua pekerjaan kamu dulu sebelum pergi keluar bersama teman-teman kamu. Jadi maksudnya harus selesaikan dulu pekerjaannya ya. Oke, nah ini keharusan di waktu sekarang. Jadi pakai have to, must, dan should ya. And then part B here, obligation in the past. Jadi keharusan di waktu lampau di sini menggunakan had to. Had to adalah bentuk lampau dari have to ya. Oke. Jadi kalau present kan pakai have to, untuk he she it pakai has to. Nah, lampaunya untuk semua subjek di sini tidak dibedakan, semuanya pakai had to. And then next part C here, obligation in the future, itu keharusan di waktu yang akan datang, akan ya, berarti dalam bahasa Inggris itu pakai will. Saya akan, I will have to borrow money, saya harus meminjam uang. Oke. Next. Nah di sini pattern polanya ada positif, ada negatif, dan interrogatif. Yang interrogatif itu kalimat tanya ya. Untuk pola positif yang pakai must itu subjek tambah must tambah verb 1. Kemudian interrogatifnya mudah, tinggal pakai not ya. We use must not after must. Jadi kita gunakan not setelah must, and then followed by verb 1. And then for interrogative sentence we use must in the front of the subject, followed by subject, and then verb 1. Jadi maksudnya kalau kalimat tanya itu must di depan, kemudian diikuti oleh subjek dan diikuti oleh verb 1. Okay, next here the pattern using have to or has to. Nah di sini ada dua macam ya. Ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Di sini kan kalau has to itu untuk subjeknya he, dia laki-laki seorang, she dia perempuan seorang, dan it itu untuk benda yang tunggal ya. Kalau have untuk I, you, we, they ya. Okay, I saya, you kamu, we kita, dan they mereka. Okay. And then here different between using what is it must and have to. Jadi berbeda menggunakan must dengan have to dalam kalimat negatif ya. Kalau must tadi kan langsung tinggal tambah not. But here after subject plus don't or doesn't. Jadi setelah subjek harus diikuti don't atau doesn't. Ini juga tadi sama, tergantung dari subjeknya. Jadi kalau subjeknya he, she, it berarti pakai does ya. Kemudian kalau I, you, we, they berarti pakai don't. Nah di sini kita tidak usah pusing-pusing apakah harus pakai has atau have ya. Yang pakai has atau have itu hanya dalam kalimat positif, jadi only in the positive sentence ya. But in the negative sentence here only using have to. Jadi dalam kalimat negatif hanya menggunakan have to. Okay. And then for what is it interrogative sentence, we use do or does plus subject plus have to plus verb 1. It is interrogative sentence. Kalimat what is it tanya ya. Jadi kalau kalimat tanya, do or does is put in front of subject. Jadi do atau does diletakkan di depan subjek. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke, next the last terakhir dari pola obligation itu pakai should ya. Subject plus should plus verb 1. It is for positive sentence. Jadi untuk kalimat positif. And then for negative sentence it is very easy. Jadi sangat mudah. Di sini tinggal tambah not setelah verb 1. And then to use what's it to make interrogative sentence, untuk membuat kalimat tanya yang merupakan keharusan yang memakai should, yaitu yang nasihat. Berarti ini sama dengan must ya. Tadi must subject plus verb 1, dan then here should plus subject plus verb 1. Jadi untuk should diletakkan di depan subjek tambah subjek tambah verb 1 gitu ya. Oke, ini mudah ya. Tinggal dimasuk-masukkan, misalnya subjeknya di sini siapa misalnya. Subjeknya misalnya Siti.
tambah must. Siti harus membantu orang tuanya. Siti berarti subjek, must membantu, help tidak boleh helping or helped or helps, tapi help. Siti must help her mom gitu ya. Siti harus membantu ibunya. Oke. Nah, misalnya kalau bentuk negatif tinggal tambah not, berarti John mustn't gitu ya. John mustn't, John tidak boleh misalnya drink, what is it, drug. John tidak boleh minum minuman keras misalnya, seperti itu. Nah, kalau di sini mas berarti kalimat tanya, haruskah gitu. Haruskah saya gitu kan. Haruskah saya, must I ini subjeknya apa ya, kita pilih misalnya must I pay tax every year, haruskah saya membayar pajak setiap tahun. Nah, ini kan akibatnya kalau tidak bayar pajak berarti misalnya kendaraan motor tidak bayar pajak ya akan ditangkap polisi. Misalnya kalau kita sedang jalan, kalau ada razia misalnya semacam itu ya, berarti akan berakibat buruk untuk dirinya. Oke, next, subjek plus have or has to, ini juga mudah, tinggal masukkan subjeknya siapa ya. Di sini misalnya we have to gitu, we have to finish our task on time. Kita harus menyelesaikan tugas kita tepat waktu. Oke. Dan seterusnya ya. Di sini ada contohnya di bawah. Expression of obligation. All students must obey the school rules. Semua siswa-siswa harus mematuhi aturan-aturan sekolah. And then next, if you want pass the exam, you must study hard. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar dengan rajin. Tadi akibatnya apa kalau tidak belajar? Berarti tidak akan lulus ujian. You subject plus must plus study verb 1. Kemudian you are sick, kamu dalam keadaan sakit, kamu sakit, berarti you have to see the doctor. Kamu harus bertemu atau berkunjung ke dokter. Oke. And then, nah ini berarti perintahnya dari orang lain, ada hubungannya dengan orang lain. Your mother said that you have to go home now. Nah ini kalau ini you had to go home berarti ini bentuk lampau ya, had to. And then next, expression of non-obligation or prohibition atau larangan. Di sini berarti bentuk negatif ya. I don't have to go home soon. Saya tidak boleh pulang ke rumah dengan lebih cepat ya, dengan segera. Misalnya for example, we must go home at 3:30, kita harus pulang misalnya 3:30, tapi kita pulang jam 12, miss the class misalnya, itu tidak boleh berarti. And then the workers mustn't have lunch at the canteen. The workers, pegawai-pegawai itu, pekerja itu, mustn't, tidak boleh makan siang di kantin ya. Oke, larangan di sini ya. And then here the child doesn't have to do all the housework by himself. Anak itu tidak harus melakukan atau mengerjakan semua pekerjaan rumahnya oleh dia sendiri. Misalnya the child that for example of 5 years, yang usia 5 tahun misalnya, must, what is it, have to wash dishes, have to, what is it, cook, etc. ya. Oke. Jadi di sini menggunakan bentuk negatif. The child doesn't have to do all the housework by himself. Okay, in this change, we have finished to study about obligation. I hope you understand. You can practice at your daily life with your friends. Yes, and then if you don't understand, you can write your question or send message to me. Okay, see you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.